Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan yang berbahagia malam ini, saya ingin membawakan materi tentang nikmatnya bersyukur. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ceramah yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu tentang nikmatnya bersyukur. Syukur adalah wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita setiap harinya, baik yang kecil hingga yang besar, maupun yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu menaklukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat jelas bagi kita semua. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kita. Sebaliknya, jika kita mengingkari tersebut, kita bisa mendapatkan murkanya. Mengapa kita harus bersyukur? Ada beberapa alasan yang mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmatnya tiada terhitung. Hadirin yang berbahagia, jika kita mencoba untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nikmat yang diberikan Allah bukan hanya nikmat materi seperti harta, kekayaan, kemewahan, tetapi juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hidup, dan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat-nikmat ini jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur. Yang kedua, bersyukur menjaga hati dari kesombongan. Saat seseorang tidak bersyukur, ia cenderung menjadi sombong. Dia merasa bahwa dirinya keberhasilan yang ia raih adalah hasil jerih payah semata-mata, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Orang yang bersyukur selalu menyadari bahwa setiap nikmat yang ia dapatkan adalah pemberian dari Allah. Sikap ini menjauhkan kita dari sifat sombong dan menjadikan kita lebih rendah hati. Yang ketiga, bersyukur mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya berterima kasih kepada Allah, tetapi juga kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152. "Oleh karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya pula ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Syukur juga merupakan wujud pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pemberi. Dengan semakin banyaknya bersyukur, insya Allah kita akan semakin dekat dengannya dan mendapatkan ridhonya. Bagaimanakah cara bersyukur? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui betapa banyaknya, pentingnya rasa bersyukur. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah dengan menyadari sepenuhnya bahwa semua nikmat yang dapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa nikmat tersebut meningkatkan Allah dan berterima kasih dalam hati ini adalah bentuk kesadaran dan pengakuan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Cara kedua adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan. Kita bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah setiap kali kita merasa nikmat dari Allah. Selain itu, kita juga bisa memperbanyak zikir dan doa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur. Beliau bersabda,
kalimat terbaik yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku adalah La ilaha illallah dan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan syukur. Bersyukur juga harus diwujudkan dalam tindakan. Allah memberikan banyak kita nikmat, maka sudah sepatutnya kita menggunakan nikmat tersebut dengan hal-hal yang diridhoinya. Misalnya, jika Allah memberikan kita nikmat kesehatan, gunakanlah tubuh kita untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Jika Allah memberikan kita rezeki, jangan lupa untuk bersedekah dan membantu sesama. Nikmat bersyukur, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, bersyukur juga memberikan kebahagiaan di hati. Orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari dan dalam keadaan sehat, aman, dan tubuhnya dan memiliki makanan di hari itu, maka seolah-olah dunia seluruhnya telah dikumpulkan untuknya. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi pada rasa syukur yang kita miliki terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita jadikan rasa syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa dengan Allah dan nikmatnya dan mengingkari karunia-Nya. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah perbuatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.